Halo sahabat catur, pada video kali ini saya kembali membagikan 5 buah jebakan yang ada dalam pembukaan catur. Saya akan buat video khusus jebakan pembukaan ini sebanyak 100 buah video lebih. Kalau Anda sudah melihat semua video-video ini, maka Anda tidak akan pernah lagi yang namanya terjebak dalam pembukaan catur untuk selama-lamanya. Sekarang kita mulai partai yang pertama. Putih, bidak, E4. Hitam E5, putih bidak D4, hitam bidak pukul bidak, putih bidak C3. Inilah yang dinamakan dengan gambit Danish yang sangat terkenal. Di sini putih sengaja mengorbankan beberapa bidak untuk mencapai perkembangan yang lebih cepat dan lebih baik. Di sini hitam melanjutkan bidak pukul bidak, putih gajah C4. Ini masih jalur utama. Di sini hitam juga memainkan jalur yang paling umum, bidak pukul bidak, putih gajah pukul bidak. Di sini banyak juga hitam memainkan menteri G5. Tujuannya untuk mengancam bidak di G2. Dan di sini kita sebagai putih boleh memainkan langkah kuda F3 mengancam menteri. Dan secara umum pemain hitam yang memainkan menteri ke G5, dia sudah memperhitungkan kuda akan mengancam dan dia akan selalu melanjutkan dengan menteri pukul bidak sekaligus mengancam benteng. Tetapi sebenarnya di sini hitam sudah melakukan langkah yang lemah. Sebaiknya di sini lebih baik menteri ke C5 mengancam gajah, menteri E2, dan hitam menteri bidak D6. Inilah langkah yang sebaiknya untuk hitam. Nah, kita kembali ke posisi tadi. Nah, di sini hitam melanjutkan menteri pukul bidak. Dan itu artinya hitam sudah terjebak. Kita sebagai pemain putih boleh memainkan gajah pukul bidak skak. Nah, di sini tentu raja pukul gajah. Dan baru kita benteng G1 mengancam menteri. Dan menteri satu-satu jalan mundur. Menteri H3. Dan di sini kuda G5. Skak sekaligus menggarpu menteri. Nah, ini juga sangat bermanfaat untuk menjebak lawan yang kurang hati-hati. Partai yang kedua, bidak E4, E5, D4, bidak pukul bidak, C3. Nah, di sini langkah yang umum untuk hitam, bidak pukul bidak. Tapi ada juga hitam yang memainkan bidak D5. Dan sekarang kita akan coba gimana kalau hitam memainkan bidak D5. Maka di sini menteri pukul bidak, hitam kuda F6, putih gajah mengikat kuda. Di sini hitam gajah E6,
posisi masih tetap berimbang. Putih bidak E5 mengikat kuda, mengancam kuda. Nah, di sini sebenarnya langkah yang baik itu kuda C6 mengancam menteri. Bila gajah opening kuda, kuda D7, gajah pukul menteri, kuda pukul menteri, bidak pukul kuda, benteng pukul gajah, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali. Tapi di sini umumnya melihat kuda yang terikat, maka umum bagi pemain hitam yang standar akan memainkan bidak H6. Ini yang paling logis kelihatannya. Karena kuda terancam, gajah juga terancam. Nah, di sini kita sebagai pemain putih langsung dipukul, bidak pukul kuda hitam, bidak pukul gajah putih, bidak pukul bidak, mengancam benteng dan gajah, benteng G8, gajah, bidak pukul gajah, promosi menteri, raja pukul menteri, dan putih sudah sangat unggul. Partai ketiga, bidak E4, E5, D4, E pukul D, C3, D5. Putih bidak pukul bidak, menteri pukul bidak, putih kuda F3. Sampai di sini posisi masih tetap berimbang. Hitam kuda C6, kuda pukul bidak, hitam kuda pukul bidak, putih bidak pukul kuda, hitam kuda F6, putih kuda C3. Dan sampai di sini posisi masih tetap berimbang. Nah, di sini sebenarnya langkah yang lebih baik untuk hitam saat menteri terancam itu menteri yang mundur ke D6, gajah E2, gajah E7, bidak D5, hitam rokade, dan posisi masih tetap berimbang. Kita undur sedikit, tetapi di sini banyak juga pemain hitam saat kuda mengancam menteri, dia mengikat kuda dengan gajah ke B4. Nah, di sini hitam melakukan langkah yang salah. Maka di sini tentu kita sebagai putih untuk melakukan hukuman, menteri skak, menteri terpaksa tutup. Maka menteri pukul gajah dan putih sudah unggul 1 perwira. Partai yang keempat, bidak E4, bidak E5, bidak D4, E pukul D, gajah C4, kuda F6, putih menteri E2, hitam menteri E7,
sampai di sini posisi masih tetap berimbang. Putih bidak maju dan hitam bidak D5. Ini sering dilakukan oleh hitam, di samping membuka gajah juga mengancam gajah. Jadi kudanya terancam, dia juga mengancam gajah. Tetapi di sini sebenarnya langkah yang baik untuk hitam. Ya, kuda harus mundur ke belakang. Tapi kebanyakan pemain hitam malas memundurkan kuda karena dia menganggap sudah kalah satu tempo. Ya, memang kalah satu tempo, tapi apa boleh buat karena itu yang terbaik. Nah, di sini setelah mundur, putih kuda F3, hitam kuda C6, putih rokade, hitam bidak D6, dan posisi masih lumayan untuk hitam. Kita kembali ke posisi tadi. Di sini hitam memajukan bidak D5, mengancam gajah. Nah, di sini putih pukul kuda, hitam menteri pukul menteri, dan di sini putih gajah pukul menteri, dan hitam yang kalah satu perwira. Partai kelima, bidak E4, hitam E5, D4, bidak pukul bidak, gajah C4, kuda F6, bidak E5 mengancam kuda, putih hitam bidak D5 mengancam gajah. Gajah mundur, hitam kuda E4. Putih kuda E2. Hitam gajah C5. Putih bidak F3. Ini sering juga dilakukan oleh pemain putih karena dia takut kuda hitam di E4. Tapi sebenarnya di sini langkah yang lebih baik untuk putih itu rokade. Gajah G4, maka menteri E1, bidak C6, kuda D2, dan posisi masih berimbang. Kita kembali ke posisi tadi. Di sini putih bidak maju mengancam kuda. Dan putih sudah melakukan langkah yang lemah. Hitam menteri skak, bidak G3 mengancam menteri. Dan di sini menteri tidak lari, tapi kita mendorong mengancam kuda. Umumnya putih akan mengambil menteri dengan bidak pukul menteri, dan kita gajah skak ke F2, raja terpaksa F1, dan gajah H3, skak mat. Nah, sahabat catur, itu tadi 5 buah jebakan pada pembukaan yang wajib Anda ketahui agar Anda benar-benar aman dalam babak pembukaan. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini pursuit atau langkah berulang. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar.
Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.